Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh harus bangga dan dunia harus tahu, Aceh adalah bumi aulia, bumi para wali Allah. Banyak sekali aulia di Aceh ataupun wali Allah, baik itu yang terkenal maupun yang tidak. Salah satunya adalah Abu Ibrahim Waila, dan bahkan salah satu presiden Indonesia yaitu Gus Dur sangat mengagumi beliau sebagai tokoh yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Rumah Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu, baik dari warga NU, pejabat, politisi, wartawan, dan sebagainya. Gus Dur menerima tamu-tamunya biasanya dengan pakaian non formal. Karena kondisi fisiknya yang sudah lemah, biasanya para tamu diajak mengobrol sambil tiduran di lantai. Nuruddin Udin Hidayat yang merupakan salah satu santri Gus Dur, suatu ketika ia merasa terheran-heran ketika ada tamu. Gus Dur meminta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci, seperti ketika mau sholat Idul Fitri. Seumur-umur ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu. Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu, sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian. Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh tersebut berpakaian sederhana, dekil, dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawet ataupun penjual dawet. Tamu tersebut diantar oleh salah seorang aktivis Aceh waktu itu. Perilaku Gus Dur dan tamunya juga aneh. Setelah keduanya bersalaman, Gus Dur pun duduk di karpet, demikian pula tamunya. Tetapi tak ada obrolan di antara keduanya. Gus Dur seperti tertidur dalam posisi duduk. Tamunya juga dalam posisi yang sama, saling berhadap-hadapan. Mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang, tetapi yang berdialog adalah ruhnya mereka. Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit kurang lebih. Setelah sang tamu bangun, ia langsung pamit pulang. Tak ada perbicaraan. Udin, karena merasa penasaran, dia bertanya, "Gak biasanya Bapak menerima tamu seperti ini. Sangat istimewa. Siapa dia, Pak?" tanya Udin. Kemudian Gus Dur menjawab, "Itu adalah wali." "Apa ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia?" tanya Udin, yaitu santri Gus Dur dan sekaligus asisten Gus Dur waktu itu. "Tidak ada, adanya di Sudan," jawab Gus Dur. Orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah almarhum Tunku Ibrahim Waila dari Waila, Aceh Barat. Abu Ibrahim Waila adalah salah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Waila ataupun Aceh Barat, bila seseorang meninggal, ribuan orang datang melayat ataupun takziah, kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Waila. Selama hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Waila, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang melayat ke Kampung Pasi, Aceh, Kecamatan Waila Induk, Aceh Barat, sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Waila. Selama 30 hari, ribuan orang setiap hari tak kunjung henti datang menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Waila itu. Sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua gelas dan 3 ekor lembu setiap hari dari sumbangan pemerintah Aceh waktu itu, untuk menjamu tamu yang datang silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Waila. Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Waila dalam pandangan masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Abu Ibrahim Waila yang bernama lengkap Tunku, kira-kira sama seperti Ustadz ataupun Kiai, yaitu Ibrahim bin Tunku Sulaiman bin Tunku Husin, dilahirkan di Kampung Pasi, Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 Masehi.
Menurut riwayat, pendidikan formal Abu Ibrahim Wailah hanya sempat menamatkan sekolah rakyat ataupun SR. Selebihnya menempuh pendidikan daya ataupun pesantren salafiyah ataupun pesantren tradisional selama hampir 25 tahun lamanya. Sehingga dalam sejarah masa hidupnya Abu Ibrahim Wailah pernah belajar 12 tahun pada Syekh Mahmud, yaitu seorang ulama asal Leungah, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat. Di antara murid Syekh Mahmud ini selain Abu Ibrahim Wailah juga Syekh Mudawali Al-Khalidi yang kemudian sebagai seorang ulama tarekat Naqsabandiyah yang sangat tersohor di Aceh. Konon Syekh Mudawali hanya sempat belajar pada Syekh Mahmud sekitar 4 tahun. Kemudian pindah ke Aceh Besar dan belajar pada Abu Haji Hasan Kurangkali selama 2 tahun. Setelah itu Syekh Mudawali pindah ke Padang dan belajar pada Syekh Jamil Jaho, Padang Panjang. 2 tahun di Padang, Syekh Mudawali melanjutkan pendidikan ke Mekah atas kiriman Syekh Jamil Jaho. Setelah 2 tahun di Mekah, kemudian Syekh Mudawali kembali ke Blangpidi dan melanjutkan mendirikan pesantren tradisional di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Saat itulah Abu Ibrahim Wailah sudah mengetahui bahwa Syekh Mudawali telah kembali dari Mekah dan mendirikan pesantren. Maka Abu Ibrahim Wailah kembali belajar pada Syekh Mudawali untuk memperdalam ilmu tarekat Naqsabandiyah. Namun sebelum itu Abu Ibrahim Wailah pernah belajar pada Abu Calang, yaitu Syekh Muhammad Arsyad, dan Tunku Bilyatin Suwa bersama rekan seangkatannya, yaitu almarhum Abu Adnan Bakungan. Setelah lebih kurang 2 tahun memperdalam ilmu tarekat pada Syekh Mudawali, Abu Ibrahim Wailah kembali ke kampung halamannya. Tapi tak lama setelah itu Abu Ibrahim Wailah mulai mengembara, yang dimana keluarga sendiri tidak mengetahui kemana Abu Ibrahim Wailah pergi mengembara. Menurut riwayat dari Tunku Nasruddin, yaitu menantu Abu Ibrahim Wailah, semasa hidupnya Abu Ibrahim Wailah pernah menghilang dari keluarga selama 3 kali. Pertama, Abu Ibrahim Wailah menghilang selama 2 bulan. Yang kedua, Abu Ibrahim Wailah menghilang selama 2 tahun. Dan yang ketiga, Abu Ibrahim Wailah menghilangkan diri selama 4 tahun yang tidak diketahui kemana perginya. Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Wailah kembali pada keluarganya di Pasi, Aceh. Pihak keluarga tidak habis pikir pada perubahan yang terjadi pada Abu Ibrahim Wailah. Rambut dan jenggotnya sudah demikian panjang tak terurus, pakaiannya sudah compang-camping dan kukunya panjang seadanya. Mungkin bisa kita bayangkan seseorang yang menghilang selama 4 tahun dan tak sempat untuk menguruskan dirinya. Begitulah kondisi Abu Ibrahim Wailah ketika kembali ke tanah keluarganya setelah 4 tahun menghilang. Maka wajar bila secara duniawi dalam kondisi seperti itu sebahagian masyarakat Wailah menganggap Abu Ibrahim Wailah sudah tidak waras lagi. Abu Ibrahim Wailah oleh banyak orang dikenal sebagai ulama yang pendiam, dan ini sudah menjadi bawaannya sewaktu kecil hingga masa tuanya. Beliau hanya berkomunikasi bila ada hal yang perlu untuk disampaikan, sehingga banyak orang yang tidak berani bertanya terhadap hal-hal yang terkesan aneh bila dikerjakan oleh Abu Ibrahim Wailah. Sikap Abu Ibrahim Wailah seperti itu sangat dirasakan oleh keluarganya, namun mereka sudah tahu sifat dan pembawaannya demikian. Keluarga hanya bisa pasrah terhadap pilihan jalan hidup yang ditempuh oleh Abu Ibrahim Wailah yang terkadang sikap dan tindakannya tidak masuk akal. Tapi begitulah orang mengenal sosok Abu Ibrahim Wailah. Tokoh ini merupakan orang yang sangat dihormati di Aceh. Masyarakat Aceh memanggilnya dengan Tunku Ibrahim Wailah dan percaya bahwa beliau sering menunaikan salat Jumat di Mekah dan kembali pada hari itu juga. Menurut keterangan masyarakat di sana, beliau bisa berjalan cepat dan lebih cepat daripada mobil. Dan tentu itu bukan seperti yang kita bayangkan. Beliau jarang naik bus, tapi lebih senang berjalan kaki. Ia juga dipercaya bisa menghilang. Ada orang yang menyebutnya sebagai dewa tidur, yang menghabiskan hari-harinya dengan tidur. Tunku Ibrahim Wailah juga bisa mengetahui perilaku seseorang, dan sering sekali orang yang menemui beliau dibacakan kesalahannya untuk diperbaiki. Sebelum terjadinya tsunami, Abu Ibrahim Wailah pernah mengatakan,
air laut bakal naik sampai setinggi pohon kelapa, dan ternyata terbukti tsunami. Dan banyak kisah-kisah gaib yang lain tentang Abu Ibrahim Waila. Ulama karismatik ini selalu dicari-cari hanya untuk dimintai berkahnya ketika beliau masih hidup. Tokoh karismatik ini, yaitu Abu Ibrahim Waila, meninggal pada Juli 2009 lalu dalam usia 90 tahun di kediamannya, yaitu di Desa Pasi, Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat, dan dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Dan ribuan pelayat pun memberinya penghormatan terakhir. Dan itulah salah satu kisah wali Allah dari Aceh. Kisah seperti ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena kita menceritakan tentang wali, bukan orang sembarangan. Dan juga setelah Anda menonton video ini, admin juga tidak mengajak Anda untuk meyakininya. Admin hanya menyampaikan tentang kisah ini, karena bagi admin, beliau adalah salah satu ulama yang sangat dihormati di Aceh. Dan bagi orang Aceh, beliau adalah orang yang sangat spesial. Wallahu a'lam bishawab.